Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Mahasiswa Malang UMM yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri Asfar Naufal Ma'ajid. Lalu ada rekan saya. Amr Fajar Subulana, mahasiswa psikologi. Jadi di sini kami akan menjelaskan sebuah anxiety test. Jadi anxiety test itu merupakan suatu kecemasan yang dihadapi oleh seseorang. Lalu tes itu sebuah ujian. Jadi misalkan tes 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 itu ya ujian gitu. Lalu di sini ada definisi kecemasan. Nah, apa sih kecemasan itu? Jadi David DKK mendefinisikan bahwa kecemasan itu sesuatu keadaan emosional yang mempunyai ciri-ciri seperti keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan khawatir mengeluh bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Jadi kecemasan itu ya seperti kita ketidaksanggupan menghadapi sesuatu itu, sehingga muncul sebuah kayak emosional terhadap diri kita gitu. Dirinya seperti kayak gugup, terus gemetar, terus tangannya kayak menggerak-gerakkan jari gitu. Jadi seperti itulah. Lalu di sini ada penyebab gangguan kecemasan, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya penyebab gangguan kecemasan mengenai ujian atau menghadapi ujian atau tes. Menurut Duren dan Brown pada 2006 ada 3 faktor, yaitu faktor pertama kontribusi biologis, yaitu kontribusi dari banyak gen di wilayah kromosom yang berbeda secara kolektif membuat individu rentan mengalami kecemasan. Kecemasan juga berhubungan dengan sertikuti disertai otak dan sistem neurotransmitter tertentu. Sehingga contoh daerah yang paling sering berhubungan dengan kecemasan adalah sistem limbik yang bertindak sebagai mediator antara batang otak dan korteks. Batang otak yang lebih primitif memonitor dan merasakan perubahan dalam fungsi-fungsi jasmani, kemudian menyeluruh sinyal-sinyal bahaya potensi ini ke proses kortikel yang lebih tinggi melalui sistem limbik yang menyebabkan reaksi kecemasan. Dan bagian kedua yaitu kontribusi psikologis. Kontribusi ke psikologis terhadap kecemasan terkait dengan beberapa teori seperti psikologi analisis yang mengatakan bahwa di masa kanak-kanak seseorang mungkin memperoleh kesadaran bahwa tidak semua kejadian dan dapat dikontrol sehingga berdampak pada kecemasan. Dan bagian ketiga yaitu bagian terakhir kontribusi sosial. Peristiwa yang menimbulkan stresor memicu ketentuan sensorik mengalami kecemasan. Seseorang mengalami kecemasan. Sebagai besar stresor bersepribadian pada perkawinan, perceraian, masalah, karir, pekerjaan, prestasi, kehilangan orang yang dicintai, dan terkena sosial seperti tekanan yang berprestasi maupun harapan-harapan masyarakat lainnya yang harus dipenuhi akan berdampak pada kecemasan pada seorang yang tidak dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, selanjutnya ciri-ciri kecemasan mengenai ujian atau tes akan dijelaskan dengan rekan saya Asfar. Jadi ini ciri-ciri menurut David DKK 2005. Jadi ciri-ciri fisik itu berupa seperti kegelisahan, kegugupan, terus anggota tubuh gemetar. Jadi begitu. Kalau kita menghadapi suatu tes gitu ya atau ujian.
Jadi ya intinya kalau kita menghadapi ujian, apalagi belum belajar gitu kan ya, untuk menjawab soal pertanyaan itu biasanya kita kayak gugup gitu loh. Jadi anggota-anggota badan kita kayak merespon gitu terhadap suatu hal gitu. Contohnya yaitu tadi kegelisahan, kegugupan, terus gemetar, telapak tangan berkeringat gitu, dan lain-lain lah. Lalu ada juga ciri-ciri perilaku. Nah, ciri-ciri perilaku itu ya seperti menghindar, perilaku ketergantungan, melekat, dan terguncang. Perilaku ini biasanya terjadi dikarenakan subjek merasa dirinya terganggu, merasa tidak nyaman apabila dihadapkan kondisi yang menyangkut ujian yang akan dilakukan di masa ini. Jadi kayak ciri-ciri perilaku itu ya ketika ciri-ciri perilaku kecemasan itu yaitu ketidaksanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu hal ya pasti akan mengalami respon gitu. Perilaku responnya seperti menghindar, ketergantungan. Seperti itu. Jadi seperti itulah kecemasan terhadap perilaku. Lalu ada ciri-ciri kognitif. Ciri-ciri kognitif ini seperti perasaan terganggu, ketakutan tentang sesuatu di masa depan. Ya, seperti itu. Jadi, karena kenapa sih kita mengalami sesuatu kecemasan terhadap ujian atau tes? Ya karena kita mengerjakan sesuatu hal yang dihadapkan dengan ujian atau tes itu pasti apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan itu pasti ada suatu nilai, sehingga perasaan kita itu merasa kayak takut gitu. Misalkan takut jika jawaban kita salah, jawaban kita kurang mendekati, gitu. Sehingga ya itu ada rasa terganggu, ketakutan, gitu. Sehingga keyakinan mengenai sesuatu yang mengerikan itu seolah-olah itu terjadi. Jadi nggak bisa fokus lah kalau udah merasa kecemasan, apalagi kita melakukan ujian itu sebelumnya belum belajar, gitu. Next, alternatif solusi menyembuhkan gangguan kecemasan mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Fajar. Ya, kalau selanjutnya terkait alternatif solusi penyembuhan gangguan tersebut yaitu menunaikan ibadah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik ibadah sholat, puasa, haji, dan zakat sebenarnya mampu membersihkan dan menjernihkan jiwa yang mengalami kecemasan. Semua rangkaian ibadah tersebut dapat membuat hati berkilau dan siap untuk menyerap cahaya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22 yang berarti, maka apakah orang-orang yang dibutakan Allah hatinya yang menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, maka dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang bersalah bagi mereka yang tidak membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi, orang yang hatinya sudah membatu, maka susah susah memandang uh, hidupnya itu lancar atau hidupnya itu akan diselumuti oleh kecemasan karena hatinya yang telah membatu, ibadah ibadah seperti sholat, zakat, puasa itu akan menjadi berat. Jadi pada saat hati mereka membatu, mereka tidak akan uh, mengerjakan ibadah tersebut dengan uh, ikhlas, dan bagi mereka ibadah tersebut sangat memberatkan. Dan kami di alternatif solusi mengambil uh, ibadah
yaitu sholat. Mengapa kami ngambil sholat? Karena pada saat kita sebelum ujian melakukan sholat, itu eh, dalam badan kita itu merasa kita terasa sangat jernih dan santai. Pada saat kita sebelum sholat kan kita membasuh tubuh kita kan sebagian. Nah itu ada saraf-saraf yang sensitif terkena air yang akan menjadi rileks. Pada saat kita sholat, kita juga jiwa dan raga kita akan mendapatkan rileks yang luar biasa pada saat setelah melakukan sholat tersebut, kita melakukan ujian, maka terasa santai, tidak merasakan kecemasan. Nah, pada saat ujiannya di pagi hari, lebih baik kita melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha. Kalau ujiannya mungkin siang, bisa kita melakukan sholat duhur. Kalau ujiannya dilakukan sore, kita bisa sholat asar. Kalau ujiannya menjelang maghrib, kita sholat dulu maghrib, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu ada alasan pemilihan metode tersebut yang akan dijelaskan oleh Aspar. Ya, kenapa sih kita memilih alasan sholat gitu untuk menyembuhkan gangguan kecemasan? Ya, karena sholat menurut pandangan kami itu sebagai terapi bagi pengidap penyakit kecemasan. Ritual sholat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau, gundah, cemas yang bersemayam dalam diri manusia. Jadi sholat tuh ya membuat kita itu merasa tenang gitu. Jadi misalkan kita mau melakukan ujian gitu kan, misalkan ujiannya pagi gitu, setidaknya kita sebelum ujian itu sholat dulu untuk menangani sebuah perasaan cemas gitu terhadap diri kita, sehingga kita kalau misalkan ngerjain ujian gitu kan, itu tidak kayak gemeteran atau memikirkan sesuatu hal. Ya karena itu tadi proses yang telah dijelaskan Fajar bahwa sebelum kita sholat itu pasti berwudu dulu, terus kita membaca doa-doa itu membuat kita tenang. Apalagi dengan berwudu kita merasa fresh gitu kan, karena badan kita terbasuh dengan air gitu. Betul. Hanya berwudu kita bisa fresh sehingga kita melakukan sholat dengan membaca doa-doa itu bisa tenang gitu. Sehingga kita menghadapi soal ujian atau soal apapun itu kita merasa santai gitu, rileks. Jadi kayak nggak mikir sesuatu hal gitu, bisa fokus terhadap apa yang dikerjakan. Lalu definisi sholat mungkin bisa dijelaskan oleh Ya, definisi sholat menurut Syekh Samsudin Abu Abdullah pada tahun 1996 dalam definisinya tentang arti kata sholat, bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah isyarat berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan penutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan syarat tertentu, kemudian salat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan pergerakan yang khusus, dimulai dari takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan diniatkan ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dan dimulai dengan takbiratul ihram dan uh, diakhiri dengan salam. Nah, kita simpulkan juga sholat ini adalah uh, hubungan antara hambanya kepada Allah atau Maha Pencipta, agar kita selalu mengingat siapa sih yang menciptakan kita. Nah, jika kita mengingat terus Allah, maka pada saat ujian atau tes tertentu, alhamdulillah kita uh, mungkin saja pada saat ujian kita dipermudah oleh
Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang selanjutnya macam-macam sholat yang akan dijelaskan oleh Aswar, rekan saya. Jadi macam-macam sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terdapat fardu ain, fardu kifayah, sholat fardu karena nazar. Jadi saya jelaskan dulu dari fardu ain. Jadi fardu ain itu merupakan sholat yang wajib gitu, yang wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan, kita mendapatkan dosa. Jika dilakukan, kita mendapatkan pahala. Nah, lalu bagaimana nih? Oh, contohnya contoh sholat fardu. Sholat fardu itu contohnya seperti sholat maghrib, sholat isya, lalu sholat subuh, lalu sholat asar, dan sholat duha. Nah, itu merupakan sholat 5 waktu dalam Islam. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalkan kita lagi sakit gitu, misalkan stroke, badan kita nggak bisa bergerak, bagaimana sholatnya? Ya, sholatnya itu ya, misalkan kalau badan kita nggak bisa gerak, lalu mata kita yang bisa bergerak, ya sudah kita dengan niat untuk sholat, lalu yang kita gerakan ya cuma mata doang yang kita gerakan dengan membayangkan kita sholat, begitu caranya. Karena dalam aktivitas apapun yang namanya wajib itu harus dilaksanakan. Kalau tidak itu mendapatkan dosa. Lalu ada fardu kifayah. Kifayah itu merupakan sholat yang diwajibkan pada sekelompok muslim. Dan apabila salah satu dari mereka sudah ada yang meninggalkan, maka gugurlah kewajiban dari kelompok tersebut. Maksudnya gimana nih? Ya, jadi kalau misalkan nih, salah satu di antara kita, misalkan nih ada kita sholat, contohnya sholat jenazah. Anggap, contohnya sholat jenazah. Jika dari satu di antara kita udah melakukan sholat jenazah, maka yang lain nggak boleh ikut gitu, nggak boleh sholat tuh, karena sudah ada yang sholat jenazah. Jadi begitu. Lalu ada sholat fardu karena nazar. Merupakan sholat yang diwajibkan kepada orang yang berjanji kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diterimanya. Contoh, sholat fardu karena nazar. Contoh nih, kita menjadi pengusaha. Kalau kita mencapai goals atau tujuan, karena kita sudah berjanji, ya kita ada suatu rasa syukur terhadap Allah, kita ya sholat. Seperti gitu. Jadi karena tujuan kita tercapai, karena udah nazar, kita ya harus melakukan kewajiban itu. Lalu sholat sunnah nih, sholat sunnah ada mu'akad ya. Nah, mu'akad nih sholat yang dikerjakan, sholat sunnah belum saya jelaskan. Sholat sunnah merupakan sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Jadi mau Anda lakukan, mau Anda tidak lakukan itu nggak apa-apa. Akan tetapi kalau Anda mau lakukan sholat sunnah itu akan mendapatkan pahala jika tidak mendapatkan dosa. Gitu. Lalu apa sih sunnah mu'akad? Nah, sunnah mu'akad adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan atas yang biasanya jarang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan, dan pelaksanaannya sangat dianjurkan dan ditekankan seperti sholat witir, sholat hari raya, dan lain-lain. Itu merupakan sholat sunnah. Lalu sholat sunnah gairu mu'akad.
Ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak selalu dikerjakan. Untuk dikerjakan sholat, semua sholat termasuk sholat sunnah dilakukan adalah untuk mencari keridhaan atau pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sholat sunat jika dilihat dari ada atau tidak adanya sebab-sebab dilakukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sholat sunat yang bersebab dan sholat sunat yang tidak bersebab. Sholat sunat yang bersebab yaitu sholat sunat yang dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu seperti sholat istiqo, terus untuk meminta hujan atau dilakukan karena terjadi kemarau panjang. Sholat kusuf gerhana dilakukan terjadi gerhana matahari atau bulan dan lain sebagainya. Itu merupakan sholat sunnah. Mau Anda kerjakan atau tidak itu nggak apa-apa. Sudah dikerjakan mendapatkan pahala. Lalu ada sholat sunat yang tak bersebab, yaitu sholat sunat yang dilakukan tidak karena ada sebab-sebab tertentu, sebagai contoh sholat witir, sholat duha, dan lain-lain. Jadi begitu. Lalu ada syarat-syarat sholat yang akan dijelaskan oleh Fajr. Oh iya, sholat itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sholat. Syarat sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib sholat adalah syarat yang wajib dipenuhi dan tidak bisa dinego-nego lagi. Dan sebagai Islam berkait dengan tamis yang atau balik suci dari haid dan nifas serta telah dengar ajaran dakwah Islam. Yang selanjutnya itu ada syarat sah sholat itu ada 8. Yang pertama yaitu suci dari dua hadas. Yang kedua, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat sendiri. Yang ketiga, yaitu menutupi aurat. Jadi pada kita sholat itu, aurat itu harus ditutupi. Contohnya laki-laki, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut kaki. Sedangkan kalau perempuan itu auratnya itu mungkin ditampakkan di wajah dan telapak tangan. Yang keempat itu ada aurat laki-laki, yaitu bani yang sudah aku jelaskan tadi, sampai pusar sampai lutut, sedangkan perempuan wajah dan kelihatan kedua telapak tangannya. Syarat kelima yaitu harus wajib mengarah kiblat. Kiblat itu ya kemana? Kalau kiblat itu kalau di Indonesia itu arah barat, di mana lebih tepatnya ke Ka'bah yang terletak di Arab Saudi. Nah, itu panutan kiblat sholat. Yang keenam, itu mengerti kefarduan sholat. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu fardu yaitu beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah. Yang terakhir, yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya menjauhkan badan dari najis, dari hadas sebelum kita sholat. Baru setelah badan kita suci, bersih, setelah itu wudu, nah itu baru kita sholat. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Aswar cara melakukan sholat. Jadi cara melakukan sholat itu ada 12 ya. Jadi yang pertama mengetahui ilmunya. Mengapa sih kita melakukan sholat itu harus mengetahui ilmunya? Ya karena kalau tidak mengetahui ilmunya, ya, sholat kita nggak diterima gitu. Kalau kita sholat dengan cara yang tidak benar pun ya nggak sah gitu. Apalagi doanya pun nggak
doa niat pun nggak ada, otomatis kan ya nggak sah juga kan. Lalu dua, berwudu. Kenapa sih cara sholat itu harus berwudu? Kita dengan adanya berwudu kita bisa membersihkan najis-najis, kotoran-kotoran yang habis dari luar gitu. Lalu juga bisa fresh di tubuh kita agar kita tenang melakukan sholat. Lalu berpakaian yang rapi. Karena kita sholat beribadah itu harus memakai pakaian yang rapi gitu kan. Karena itu kita menghadap ke Tuhan, bukan orang lain. Jadi pakaian kita itu harus rapi itu agar enak dipandang dengan Tuhan kita. Lalu 4, memelihara waktu sholat. Nah, jadi kita memelihara waktu sholat itu karena biar bisa memanajemen waktu untuk sholat agar kita tahu nih waktu duhur jam berapa kita harus sholat, jam berapa itu waktu subuh jam berapa kita harus bangun, jam berapa untuk sholat. Jadi agar tugas-tugas itu bisa dihentikan sementara lalu mempunyai niat gitu. Jadi melakukan sholat itu harus mempunyai niat agar sholat kita sah. Terus menghadap kiblat juga, menghadap kiblat biar sah. Lalu kesempurnaan takbiratul ihram. Lalu juga ada membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi kenapa kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran? Karena itu syarat sah sholat. Yaitu salah satunya harus membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu melakukan gerakan-gerakan sholat seperti ruku, terus kesempurnaan duduk, terus berdiri, terus kesempurnaan untuk ikhlas. Lalu bisa dijelaskan sama Fajar dinamika proses penyembuhan. Selanjutnya, dinamika proses penyembuhan dan gangguan kecemasan itu dalam psikologi terapi melalui sholat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dapat berbagai bentuk doa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang berharap Allah dapat membantu memecahkan sebagai permasalahan yang dialami oleh individu tersebut sehingga hal ini dapat meringankan intensitas kecemasan yang alami yang di dalam tubuh kita. Bagi orang muslim, sholat bukanlah hanya dilihat sebagai suatu kewajiban saja. Akan menggunakan kewajiban melalui kebutuhan mendasarkan sebagai kehidupan. Banyak simbol hikmah yang dapat diambil dari postur, irama, gerakan, ritme tubuh ketika kita sholat. Mulai dari berdiri, mengucapkan takbir, ruku, menunduk, sujud, dan terakhir yaitu salam. Seorang muslim benar-benar menghayati salah satu dengan ikhlas, tumaninah, dan khusyuk dalam tenang pada ibadah sholat. Insya Allah kecemasannya akan berturun atau berkurang. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat 28 yang berarti, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka bahwa aku dan dirikanlah sholat untuk mengikuti aku. Jadi ayat yang orang-orang yang beriman dengan hati mereka menjaga tentram dengan mengingat Allah, ingatannya hanya dengan mengingat Allah hatinya akan menjadi tentram. Jadi pada saat kita sholat sambil mengingat dan khusyuk, maka hatinya akan tentram. Ya, selanjutnya kesimpulan bisa dijelaskan oleh rekan saya Aswar.
Jadi kesimpulan dari presentasi kita yaitu bahwa psikis atau jiwa manusia terdapat sebuah hubungan terhadap aktivitas ritual yang dimana jika seseorang jarang melakukan sebuah aktivitas ibadah, maka individu tersebut mudah untuk mempunyai sifat cemas saat melakukan sesuatu. Jadi emang sangat berhubungan gitu. Jadi dengan adanya jiwa kita ketika ada problem masalah, pasti cara menangani untuk menenangkan diri kita yaitu dengan melakukan kegiatan ritual gitu. Kalau di agama saya mungkin ritualnya bisa seperti berpuasa atau sholat atau mengaji, membaca Al-Quran gitu. Next. Oh iya Mas Asar bisa dibalik kembali slide sebelumnya tadi. Nah ini, tadi ada relate. Tadi bukan Quran Ar-Arod ayat 28, yaitu melainkan Quran Taharoh ayat 14. Dan yang benar Quran Ar-Arod ayat 28 itu artinya hmm, orang-orang yang bermain. Ayat yang lainnya yaitu ayat Quran Ar-Arod, orang-orang yang bermain dengan hati mereka menjaga tentram dengan mengingat Allah. Ingatannya hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi Quran Taharo ayat 14 dengan Quran Ar-Arod ayat 28 ini isinya sama. Kalau kita mengingat Allah pada saat kita sholat dan khusyuk itu akan menurunkan kecemasan dan kita akan mendapatkan ketentraman dalam hatinya. Ya mungkin itu yang saya jelaskan untuk menambahkan dinamika proses penyembuhan gangguan kecemasan ya selanjutnya. Nah, kalau mengenai kekurangan dari penyembuhan melalui sholat, sholat tidak boleh dilaksanakan di sembarang waktu. Allah sebenarnya dan Rasulullah telah menentukan waktu-waktu pelaksanaan sholat yang benar dan menurut syarat-syarat Islam. Jadi ini bukannya kekurangan ya, mungkin lebih tepatnya batasan-batasan di mana kita harus sholat. Jadi kalau pada saat ujiannya itu pagi, jadi kita harus sholat duha, nggak bisa kita sholat subuh atau zuhur karena sholat subuh dan zuhur udah ada waktunya. Kalau kita ujiannya pagi, kalau ingin merilekskan dengan terapi sholat, nah kita ambil sholat duha. Jika ujian atau tesnya itu di siang hari, kita ingin pakai terapi sholat agar menenangkan hati, maka kita ya bisa menggunakan sholat uh, sholat duhur tersebut. Jadi sholat ini ada waktu-waktu tertentu. Jadi kita nggak boleh seenaknya memakai, umpamanya kita ujiannya malam, kita memakai sholat duha yang harusnya sholat duha itu dilakukan di pagi hari. Ya seperti itu mungkin batasan-batasan terapi sholat tersebut agar sholat yang harusnya emang ibadah jadi nggak nggak jadi apa ya, terlalaikan hanya karena kita ingin ujian, tapi niat sholat itu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum niat niat ujian kita. Ya seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya ada kelebihan yang dijelaskan oleh Aspar. Kelebihan dari sholat yaitu ya tentunya kita akan mendapatkan suatu tempat di surga karena kita mendapatkan suatu pahala-pahala yang difungsikan untuk di surga gitu kan. Lalu diampuni dosa-dosa gitu kan. Sesungguhnya seseorang yang hambanya sesungguhnya seseorang hamba yang muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah maka dosa-dosanya berguguran seperti gugurnya daun-daun. Seperti itu. Lalu mendapatkan suatu kebaikan yang amat besar. Lalu mendapatkan 9 macam kemuliaan. Menurut Utsman bin Affan berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat
pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakan dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai sama Allah, terus badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh, dan lain-lain. Jadi seperti itu kelebihan dari sholat. Jadi mendapatkan surga, terus diampuni dosa-dosanya, terus mendapatkan pahala, terus mendapatkan 9 macam kemuliaan. Jadi seperti itu ya. Presentasi Dari kita kelompok satu. ya dari kelompok satu seperti ini. Jika Mungkin kalau teman-teman yang sudah melihat video ini mungkin ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar tersebut ya teman-teman. iya, jangan lupa di-subscribe. Mohon maaf jika kata-kata kita ada yang kurang atau salah, mungkin mohon dimaafin. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.